Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Queensa Craft and Cookies. Kali ini kita akan membahas mengenai sinking fund. Sebelum dilanjutkan, teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman yang belum memahami apa itu sinking fund. Sinking fund itu adalah dana khusus yang disisihkan untuk keperluan di masa depan. Sinking fund bisa digunakan untuk mendanai semua kebutuhan apapun itu bentuknya, mulai dari renovasi rumah, membeli kendaraan, bahkan untuk liburan. Nah, tujuan dari sinking fund itu adalah mencegah kita mengambil atau mengurangi dana darurat yang kita miliki, sehingga dana darurat bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Sinking fund itu penting nggak sih? Sama seperti dana darurat atau emergency fund, sinking fund memiliki peranan yang juga penting, karena sinking fund membantu kita mewujudkan impian-impian besar kita, misalnya membeli rumah, membeli kendaraan dengan cara yang tunai. Selanjutnya, selain itu, sinking fund juga dapat merencanakan hal-hal yang tidak terduga. Karena dalam hidup kita sering menemui kejadian tidak terduga seperti tiba-tiba mesin cuci rusak, ban mobil perlu diganti, atau atap rumah yang bocor. Nah, itu bisa diselesaikan dengan sinking fund yang kita miliki. Jadi, kita nggak perlu stres karena anggaran bulanan kita tidak terganggu. Nah, yang paling penting bagi aku, sinking fund ini dapat menghindarkan diri kita dari jeratan hutang. Kebutuhan-kebutuhan sampingan terkadang membuat diri kita terjebak dalam lingkaran hutang. Jadi, apapun yang kita inginkan bisa kita wujudkan dengan uang yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit tanpa harus memaksakan diri dengan berhutang. Nah, sekarang aku mau coba membuat daftar kebutuhan-kebutuhan aku yang akan kita buat di catatan sinking fund ini. Nah, untuk catatannya tersendiri itu bebas ya teman-teman, terserah teman-teman karena masing-masing orang punya keinginan maupun kebutuhan yang berbeda. Nah, daftar yang pertama aku buat untuk di sinking fund ini, yang pertama adalah untuk persiapan hari raya. Hari raya ini jatuhnya di tahun 2021 itu di bulan Mei. Jadi kalau kita hitung dari bulan Januari ke bulan Mei itu kira-kira sekitar 5 bulan. Nah, di sini aku di sinking fund ini selalu menabungnya itu per minggu. Jadi aku mengeluarkan uang untuk menyimpan di sinking fund ini itu per minggunya aku simpan. Nah, jadi untuk per minggunya ini kurang lebih sekitar ada 22 minggu selama kurang lebih 5 bulan. Nah, setelah aku hitung targetnya itu karena yang dibutuhkan itu sekitar 2 juta rupiah. Nah, jadi setelah aku hitung per minggunya ini aku harus mengeluarkan atau aku harus menyimpan uang kurang lebih sekitar 99.000. Nah, karena ini kagok gitu ya, jadi aku dibulatkan menjadi 100.000 rupiah. Ini kita simpan selama kurang lebih selama 20 minggu atau selama kurang lebih 5 bulan sampai dengan bulan Mei. Selanjutnya, jangan lupa dituliskan juga target uang yang harus dikumpulkan berapa, serta deadline waktunya agar kita termotivasi untuk terus tetap menabung. Kita isi setiap kolomnya itu dengan 100.000 karena ini sudah dihitung ya selama kurang lebih 22 minggu dengan target sebesar 2 juta rupiah. Jadi per kolomnya ini 100.000. Selanjutnya daftar yang kedua adalah pendidikan anak. Nah, ini pendidikan anak ini bagi aku tuh penting sekali karena ini tuh memang harus kita rencanakan jauh-jauh hari agar pada saat waktunya nanti itu kita nggak
sekolah, bahkan nggak ada uang. Nah, untuk biaya pendidikan anak itu biasanya di tahun ajaran baru itu kita harus membayar biaya daftar ulang. Selanjutnya kita juga harus mempersiapkan pembelian alat-alat sekolah seperti halnya buku, seragam, tas, dan sebagainya. Nah, ini untuk memotivasi anak-anak kita agar semangat sekolahnya karena dibelikan peralatan-peralatan yang baru. Nah, untuk target pendidikan anak ini, aku sudah menargetkan sebesar 5 juta rupiah dan insya Allah akan dipakainya itu di bulan Juli tahun 2021. Jadi, kalau kita hitung dari bulan Januari ke bulan Juli itu sekitar 7 bulan. Nah, ini aku sudah siapkan kolomnya. Kurang lebih aku membuat sekitar 33 minggu ya teman-teman semuanya. Dan aku menghitung 5 juta dibagi 33 minggu itu kurang lebih sekitar 151.000. Nah, karena ini juga aku mau bulatkan, jadi aku bulatkan ke 155.000. Sekali lagi aku mau mengingatkan bahwa catatan sinking funds ini tidak harus sama seperti aku, karena masing-masing orang akan berbeda kebutuhannya. Dan juga untuk targetnya pun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari teman-teman. Sama seperti yang di atas ya teman-teman, kita isi per kolomnya itu sebesar 155.000. Nah, ini kita simpannya itu per minggu. Jadi teman-teman gak harus sama seperti aku ya, boleh per hari, boleh juga per bulan, tergantung kebutuhan dan kemampuan dari teman-teman semuanya. Daftar yang ketiga aku buat list di sinking funds ini adalah untuk liburan. Nah, teman-teman semuanya, ini penting banget menurut aku karena walaupun kita seorang ibu rumah tangga, tentunya kita juga harus memiliki waktu untuk merefreshkan kembali pikiran kita setelah mungkin seharian ataupun selama ini kita numpuk dengan keseharian kita dengan semua segudang pekerjaan. Jadi kita juga harus menyempatkan diri untuk bisa merefresh kembali pikiran kita dengan cara liburan. Nah, untuk liburannya sendiri itu nggak harus yang mahal-mahal dulu, tapi yang penting di sini adalah bagaimana agar kita kembali lagi fresh seperti sedia kala. Aku buat list liburan ini untuk bulan Desember tahun 2021. Jadi aku rencanakan 1 tahun mendatang itu ya kurang lebih sekitar 12 bulan. Jadi aku hitung ada sekitar 54 minggu yang aku harus sisihkan uangnya agar bisa mewujudkan liburan aku. Ya, walaupun liburannya nggak jauh-jauh banget ataupun yang nggak mahal-mahal banget, paling enggak ini menjadi motivasi aku untuk merefresh ya pikiran-pikiran kita yang selama ini mungkin setiap hari berkutat dengan aktivitas yang gak habis-habisnya. Nah, di sini aku isi sebesar 55.000 per kolomnya. Nah, ini teman-teman sudah jadi ya catatan sinking fund-nya, dan ini sudah aku hias-hias juga. Ini untuk memotivasi aku aja sih teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus mempersiapkan berupa amplop ataupun dompet ataupun toples apapun itu untuk menyimpan uangnya. Nah, ini aku sudah buat untuk hari raya, terus untuk pendidikan anak, selanjutnya juga untuk liburan akhir tahun. Dan aku juga satu lagi di sini aku buat challenge, yaitu the power of 5.000 rupiah. Jadi ini aku akan menyimpan sisa-sisa dari uang belanja aku.
Nah, yang pertama kita akan mencoba menyimpan untuk list yang pertama itu hari raya, selanjutnya pendidikan dan juga liburan. Selanjutnya untuk yang hari raya ini kita kan sudah harus menyimpan Rp100.000. Jadi kita siapkan uangnya Rp100.000 dan kita masukkan ke dalam amplop hari raya ya. Kita masukkan ke dalam amplopnya. Setelah itu, di belakangnya kita tulis tanggal kita memasukkan uangnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang di catatannya kita tandai kalau kita sudah mengumpulkan uang. Selanjutnya yang kedua adalah pendidikan anak. Jadi kita siapkan uang sebesar Rp155.000 sesuai dengan kolom yang ada ya teman-teman. Nah, di sini aku ada uang sekitar Rp160.000. Jadi di sini yang uang Rp10.000-nya ini aku harus tukarkan ke Rp5.002. Nah, ini sudah aku tukarkan, jadi ada Rp155.000. Yang Rp5.000-nya sengaja aku simpan karena aku buat challenge yang the power of Rp5.000. Sama ya, kita masukkan uangnya ke amplop untuk pendidikan anak. Selanjutnya, seperti biasa ditulis di belakangnya ini untuk mengingatkan kita tanggalnya bahwa kita sudah menyimpan uang. Dan tandai juga kalau kita sudah menyimpan uangnya di amplop. Nah, yang ketiga untuk liburan akhir tahun. Di sini aku menargetkan per minggunya itu Rp55.000. Jadi aku akan menyimpannya ya. Nah, ini juga uangnya ada Rp60.000, berarti harus dikembalikan sekitar Rp5.000. Jadi aku tukarkan dulu uangnya. Nah, ini udah ada ya uangnya. Yang akan aku masukkan ke dalam amplop itu sekitar Rp55.000 untuk liburan. Nah, selanjutnya uang yang Rp5.000 ini sengaja aku kumpulkan karena aku buat challenge the power of Rp5.000. Jadi setiap ada kembalian ataupun ada sisa dari belanja Rp5.000 langsung aku masukkan ke dalam amplop ini. Dan ini nggak perlu diingat-ingat apalagi dihitung, biarkan saja ini menjadi dana darurat kita. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Alhamdulillah ini amplopnya sudah semua aku buat dan sudah sebagian aku isi. Dan ini mudah-mudahan aku disiplin dan juga istiqomah agar target kita itu bisa tercapai. Nah, jadi teman-teman juga boleh membuat seperti ini, terinspirasi dan langsung dipraktekkan. Demikian video Sinking Funds dari aku. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.